Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abu Nawas berenang seberangi lautan tapi nggak basah. Caranya bikin ngakak. Abu Nawas mendadak dipanggil Baginda Raja. Ia sempat kaget, tapi ternyata Baginda Raja punya tugas yang harus Abu Nawas selesaikan. Kali ini tugasnya sangat aneh dan mustahil. Misi apa itu, Paduka yang mulia? Tanya Abu Nawas kepada Baginda Raja dengan penuh penasaran. Begini, kau tahu kan negeri kita ini punya teluk yang luas. Tapi sayang, tidak pernah ada satu orang pun sanggup menyeberanginya. Apakah kau mau berenang ke sana? Tanya Baginda Raja. Abu Nawas tidak bisa berkutik. Dia terngangap. Kemudian dengan sangat terpaksa berujar, "Ya, saya akan mengerjakannya yang mulia." Pertemuan selesai. Abu Nawas mengerutuk begitu meninggalkan istana. Kepalanya tiba-tiba menjadi berat. Susah diajak berpikir. Asam lambungnya juga naik. Tanda stres sigap menghingap. Selanjutnya, si cerdik ini berjalan gontai ke pantai. Ia memandangi teluk yang luas itu. Beberapa kali, Abu Nawas menarik nafas dalam-dalam. Ketika dia akhirnya duduk di bawah sebuah pohon palim, dia mencoba mencari ide menyiasati misi yang mustahil tersebut. Pada waktu itu, Abu Nawas melihat pakaian anak-anak tergeletak di atas bebatuan di sampingnya. Di mana anak itu, mereka pasti berenang di pantai, gumam Abu Nawas. Seketika itu juga, Abu Nawas tiba-tiba enteng. Asam lambungnya normal-normal saja, cuma kepingin makan yang enak-enak. Seketika itu juga Abu Nawas kepala Abu Nawas tiba-tiba enteng. Asam lambungnya normal-normal saja, cuma kepingin makan yang enak-enak. Senyumnya pun terkembang. Seketika itu juga, kepala Abu Nawas tiba-tiba enteng. Asam lambungnya normal-normal saja, cuma kepingin makan yang enak-enak. Senyumnya pun berkembang. Tampaknya dia telah menemukan ide cemerlang. Abu Nawas lalu pulang dan bangun pagi-pagi sekali pada hari berikutnya. Dia langsung berangkat ke pantai dengan membawa pakaian ganti. Sambil tersenyum, Abu Nawas melepaskan pakaian dan cincinnya, lalu meletakkannya di pasir. Dia juga melepaskan sepatunya dan meletakkannya di samping pakaiannya. Setelah itu, Abu Nawas pergi. 1 jam kemudian, Raja dan para menteri datang ke pantai. Mereka terkaget-kaget ketika mengetahui ada pakaian Abu Nawas yang terongok di atas pasir. Mereka pun berspekulasi Abu Nawas sedang berenang mengarungi laut untuk mencapai teluk. Luar biasa ini orang, ucap Raja sambil geleng-geleng kepala. Meski begitu, beberapa ajudan Raja ada yang tidak yakin jika Abu Nawas benar-benar berenang menyeberangi lautan. Mereka akhirnya pergi mendatangi rumah Abu Nawas untuk memastikan keberadaannya. Sayang, di sana rombongan raja hanya bertemu istri Abu Nawas yang menceritakan keberadaan suaminya. Kemarin ia bercerita kalau akan berenang menyeberangi teluk. Dia berkata bahwa Yang Mulia memerintahkannya melakukan demikian.
Sebenarnya saya tidak kaget membiarkannya pergi, karena saya tahu dia bukan perenang yang baik. Sebenarnya saya tidak tega membiarkannya pergi, karena saya tahu dia bukan perenang yang baik, kata istrinya dengan nada sedih. Kemudian, salah seorang pengawal istana datang kepada raja dan menyampaikan sebuah kabar bahwa Abu Nawas telah ditemukan oleh nelayan. Abu Nawas dijemput oleh rombongan raja di tepi pantai dengan keberadaan pura-pura pingsan. Melihat Abu Nawas tidak berdaya, raja kemudian berupaya membangunkannya. Beruntung, senyuman manis Abu Nawas setelah tersadar membuat lega raja, karena Abu Nawas selamat dari maut. Kau heran? Kau hebat Abu Nawas, pungkas baginda raja. Wallahu a'lam bishawab.